Shalom Jemaat GKNS Allah Bersinar, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini saya akan bacakan Good News edisi 14 November 2021 dengan judul Bentukan Ilahi sebagai Daya Tarik Rohani. Dalam 2 Korintus 9 ayat 2 dikatakan, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Banyak orang berusaha mencoba menimbulkan daya tarik pada pribadinya melalui berbagai cara. Misalnya saja cara pakaian, cara berbicara, merias diri, dan lain sebagainya. Selama hal tersebut bertujuan positif dan tepat pada tempat dan waktunya, maka tidak ada salahnya sebagai bagian dari pergaulan hidup di masyarakat. Namun semuanya bisa menjadi negatif kalau manusia hanya memikirkan semuanya untuk dirinya sendiri. Daya tarik lahiriah memiliki batasnya, namun ada daya tarik lain yang mempunyai tujuan dan nilai yang lebih berarti. Daya tarik rohani justru perlu Anda miliki dalam hidup yang serba singkat ini. Daya tarik rohani tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Sebagai karya Roh Kudus dalam hidup Anda. Kehidupan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan Anda bawa bukan pada diri Anda, tetapi pada Yesus Tuhan kita. Kepuasan hidup yang tak ternilai akan Anda alami kalau hidup Anda bisa mempunyai daya tarik rohani, sehingga orang-orang tergerak datang pada Tuhan. Bagaimana cara mempunyai daya tarik rohani ini? Harganya tidak mahal dan caranya mudah sekali, yaitu selidiki firman Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka secara pasti polesan dan bentukan ilahi akan muncul dengan sendirinya pada diri Anda. Serahkan hidup Anda bukan dibentuk oleh dunia sehingga menjadi manusia duniawi, tetapi oleh Allah yang akan membentuk Anda menjadi alat di tangannya. Selamat belajar mata pelajaran daya tarik rohani. Dan selamat ulang tahun kepada Bapak Peter Kurniawan, tanggal 17 November 2021. Sekali lagi, Shalom Jemaat GKNS Allah Bersinar. Shalom. Pagi hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat pujian kita akan naikkan ucapan syukur kita akan kecap dan lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Karena apapun kondisi keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua, amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama pagi hari ini kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Kau Allah yang mengharapku. Amin. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kaulah Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kaulah Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik bagi kita semua. Amin. Amin saudaraku. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, tapi Dia tetap Allah yang baik. Dia tetap Allah yang memelihara kita. Dia tetap Allah yang menjaga kita dan ada di sisi kita. Amin. Mari lebih lagi pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi nikmati akan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Bapa. Amin Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ini kami bersujud di kaki-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepada Amin. Oh Yesusku. Angkat suaramu, sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku
pulihkanku dengan darah-Mu. Kau kami sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah Engkau, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Yes, Jesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Angkat suaramu, sembah Dia. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau kami sembah Tuhan. Amin. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Bapa mulia, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Seumur hidup kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, yang dimuliakan selamanya. Di atas bumi, di atas gereja kami, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, kemuliaan. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa di
dalam hadirat-Mu. Kau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Ku tinggikan di atas segalanya. Katakan tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Bagi nama Tuhan kemuliaan. Biarlah hanya Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan Tuhan dalam hidup kami. Diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan. Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu, tinggikan Dia. Hanya Kau yang kami muliakan Tuhan, Kau yang kami tinggikan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Katakan hati kami, hati kami dipenuhi. Gereja kami dipenuhi. Katakan bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan Tuhan, di atas gereja-Mu, di atas umat-Mu, atas keluarga-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami Bapa. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan. Telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kalau Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan boleh berkenan berbicara atas setiap kami, sebab itu kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus, berikan kami pengertian dan lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima pengajaran-Mu, firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan Tuhan pada pagi hari ini, buat setiap jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun berada. Mohon berkat-Mu ya Bapa, pimpinan-Mu oleh Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua jemaat yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin.
Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera, sukacita, damai sejahtera Tuhan atas kita semua, amin. Tuhan Yesus baik buat kita, Dia Allah yang setia yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema rumah pengajaran. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana Tuhan tampil bersinar di Sion. Sion adalah gunungnya Tuhan. Gunung Tuhan atau disebut sebagai rumah Tuhan. Nah, sekarang kita akan menekankan satu titik berbicara tentang sebuah pengajaran yang Tuhan akan berikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita baca dahulu firman-Nya di dalam Yesaya 2, ya, ayat yang ke-3. Kita akan baca di sana firman yang dinyatakan kepada Yesaya, ya, dari ayat yang ke-1 bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, ayat kuncinya adalah di ayat yang ke-3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Banyak suku bangsa nanti akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi gunung Tuhan itu menggambarkan tentang rumah Allah. Supaya Ia, Tuhan, mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ya, supaya Dia, Tuhan, mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ya, Tuhan mengajar kita jalan-jalannya, akhirnya kita mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalannya. Sebab dari Sion, dari gunung Tuhan, atau disebut dari rumah Tuhan, akan keluar pengajaran. Akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa pada hari-hari terakhir, kapan? Ya, sekarang kita tuh sedang berjalan menuju hari-hari akhir. Ya, tapi yang jelas memang firman Tuhan katakan bahwa di gunung Tuhan, di Sion, rumah Allah, di sana akan keluar pengajaran. Tuhan akan mengajar, akan menunjukkan jalan-jalannya, supaya setiap suku dan bangsa mengikuti jalannya. Inilah yang menjadi pesan Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir kelak. Nah, apakah sekarang sudah terjadi? Sekarang itu sedang menuju. Kapan waktunya? Betul-betul nanti Tuhan ada. Ya, kita sudah tahu bahwa satu saat ketika Yesus naik ke surga, Tuhan katakan seperti Dia naik ke surga, satu saat Dia akan turun seperti demikian, dan kakinya akan menginjakan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, di sana. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita tahu akan memasuki pintu gerbang emas, ya, dan akan memasuki di sana kerajaan. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Masih di bumi. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada pagi hari ini kita buka hati kita untuk kita mengerti dan menangkap bahwa rumah Tuhan itu akan keluar pengajaran. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita tarik ya dalam kehidupan kita, kalau hidup ini tidak ada sebuah kebenaran, maka yang akan ada adalah kekacauan. Ya, jadi pesan yang pertama pada saat ini, tidak ada kebenaran, maka akan ada kekacauan, chaos. Tidak ada kebenaran, akan terjadi sesuatu yang merugikan. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, hal penting pada pagi hari ini kita tangkap dahulu bahwa rumah Tuhan itu harus memberikan sebuah jawaban. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan katakan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Nah, kalau kita praktekkan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita sebagai gereja Tuhan yang hadir di bumi ini, maka kita sebagai gereja Tuhan harus bisa memberikan sebuah jawaban. Kalau Tuhan Yesus katakan, jadilah kamu terang dunia, ya, untuk menerangi apa? Kegelapan. Kegelapan itu apa? Di dalam kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kegelapan banyak orang yang tersandung. Di dalam kegelapan orang bisa terjatuh. Di dalam kegelapan orang tidak bisa memiliki sebuah tujuan karena gelap, tidak ada sesuatu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, kalau Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia, maka kehadiran kita harus memberikan sebuah pencerahan. Ya, kehadiran kita secara pribadi maupun kehadiran kita sebagai gereja Tuhan, bahkan kita ini yang disebut sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan, di dalam hidup kita harus keluar pengajaran. Dan pengajaran ini yang jelas, pengajaran adalah kebenaran. Kehidupan kita harus memancarkan kebenaran. Ya, di dalam kehidupan baik berbangsa, bernegara, kehidupan kita di dalam pekerjaan, kehidupan kita di dalam berkeluarga, dimanapun kita berada, kehadiran kita harus memberikan sebuah pengajaran, harus memancarkan sebuah kebenaran. Ya, karena itu yang Yesus mau, jadilah kamu terang dunia. Ya. Jadi pesan yang pertama pada saat ini, jemaat yang Tuhan kasihi, yuk fokuskan bahwa rumah Tuhan, ya, tidak jauh-jauh sekarang rumah Tuhan yang nanti kelak di Gunung Sion, rumah Allah, ya, Tuhan di sana akan tampil bersinar, ya. Tapi kita tarik fokus sekarang, rumah Allah tuh ini loh, ya, gereja Tuhan tuh ini loh, kamu adalah bait Allah. Ya, dan kehidupan kita harus di sini keluar pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran tentang kebenaran. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau tidak ada kebenaran, yang ada adalah kekacauan. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Jadi pesan yang pertama, tidak ada kebenaran, maka akan ada kekacauan. Ya. Amsal 29 ayat yang ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi kalau nggak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada kebenaran, maka semua akan berjalan masing-masing. Semua akan berjalan menurut pikirnya, menurut opininya, menurut pendapatnya. Kenapa? Karena semua orang sekarang kalau dikumpulkan 2 orang aja, Salomo berkata, heran aku. Kalau aku lihat ada cecak bisa berjalan di dinding. Kalau ada ular bisa berjalan di batu. Kalau ada kapal perahu itu bisa mengambang di atas air. Itu sangat mengherankan. Tapi yang lebih mengherankan, jikalau laki-laki dan perempuan bisa berjalan bersama-sama. Yo, jemaat yang Tuhan kasihi, suami dan istri. Ya. Makanya Salomo katakan kalau bisa berjalan itu laki-laki dan perempuan bisa bersama-sama, ya, itu mengherankan. Kenapa? Salomo melihat, coba, ya, melihat bagaimana untuk bisa bersatu padu, ya, untuk suami dan istri. Ya, kita tahu ceritanya Salomo ada berapa istri? 300 istri, ya, 700 gundik. Jemaat yang Tuhan kasih, Salomo sampai berkata, wah, sudah terlalu banyak lah. Mungkin dia melihat, dia mempelajari ya bagaimana di dalam kehidupan suami dan istri seperti demikian. Tapi nggak usah jauh-jauh ya. Satu pasang aja lah, suami dan istri. Ya, bagaimana jemaat yang Tuhan kasihi? Jadi di sini kalau kita tidak ada sebuah kebenaran, maka akan terjadi sebuah kekacauan, chaos. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, nah makanya nanti ya kita di bagian-bagian yang terakhir, kita harus cari kebenaran itu. Kalau kita nggak cari kebenaran, ya itu akan menimbulkan sebuah ketidakbahagiaan. Ya, itu nanti poin yang kedua. Tapi saya mau jelaskan seperti demikian, jemaat yang Tuhan kasihi. Ini akan kacau, ya, akan chaos kalau tidak ada sebuah kebenaran. Bahkan akan menimbulkan sebuah kerugian, bukan buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi,
Gereja Tuhan pernah mengalami mengalami jalan yang sesat atau disebut gereja sesat lah. Ya, itu di abad-abad masa kegelapan, zaman-zaman kegelapan, ya, di abad 15, abad 16. Jemaat yang Tuhan kasihi, masa-masa kegelapan itu salah satunya apa kata gereja, ya, semua harus tunduk. Melawan apa kata gereja langsung disidang dan mengalami berbagai macam, entah di penjara, entah dikucilkan, entah menjadi tahanan kota, entah menjadi tahanan rumah, ya. Salah satunya yang mengalami ini adalah seorang yang bernama Galileo Galilei. Ya, siapakah dia? Ya, dia seorang ahli fisikawan, seorang filsuf, dan dia juga adalah seorang ahli astronomi. Ya, dia makanya disebut sebagai bapak astronom modern. Apa yang dia lakukan? Dia meneliti tentang benda-benda di langit. Ya, nah salah satunya adalah mengenai bumi, bulan, bahkan Mars yang dia temukan. Ya, dialah yang menemukan sebuah teleskop, ya, yang bisa melihat bulan begitu jelasnya, dan dia meneliti, ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, di abad-abad 15 seperti begitu, di sana gereja menyampaikan bahwa bumi ini datar. Bumi ini datar. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, melalui penelitian Galileo Galilei, dia meneliti ternyata bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat. Wah, ketika ngomong begitu, ya, langsung disidang dan akhirnya, ya, mengalami tahanan rumah, tidak boleh leluasa, tidak boleh buat buku, pokoknya dikucilkan saja, ya. Karena pada saat itu gereja memiliki kuasa, memiliki otoritas. Nah, ini sebuah pelajaran jemaat yang Tuhan kasihi, ya. Kalau gereja tidak tahu kebenaran, makanya yang ada adalah opini, pendapat para rohaniawan lah, para ahli firman lah, sebutkan semua. Ya, ini bahkan sangat merugikan. Merugikan bagaimana? Mau tahu nggak jemaat yang Tuhan kasihi? Ya, ketika pada akhirnya, ya, di abad ke-20, ya, di abad ke-20 itu ada sebuah statement, ya, pengakuan, ya, dari gereja bahwa Galileo Galilei itu benar. Penelitiannya bahwa bumi adalah bulat. Orangnya udah mati. Umur 77 mati, meninggal dalam kondisi dia terkucilkan, tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ya, gereja hanya bisa minta maaf. Jemaat jangan menjadi gereja di bawah seperti katak di dalam tempurung. Ya, pikirannya picik, sempit. Ya. Nah, semua makanya dia disebut dengan iman dan pengetahuan ini harus sinkron. Ya, iman gak pernah menolak sebuah pengetahuan. Pengetahuan pun akan mendukung daripada iman percaya kita. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, dahsyatnya kalau tidak ada kebenaran, itu terjadi kekacauan. Kalau kekacauan itu udah pasti merugikan. Dan ini salah satu contoh, ya, merugikan begitu kasus daripada Galileo Galilei ini. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini, yuk kita periksa diri, hidup kita ini benar nggak ya? Nanti apa yang jadi penguji bahwa hidup kita benar atau salahnya, ya? GKNS nggak akan mengeluarkan urutan 1, ini 2, 3, 4, ini yang benar, ini tidak. Semua jemaat harus dewasa. Jemaat ini punya firman Tuhan, ya. Kalau nggak pernah baca, makanya Tuhan katakan umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan apa? Kurang pengenalan akan Allah. Gimana bisa mengenal Allah? Kalau kita nggak pernah baca akan firman Tuhan, kalau kita nggak pernah menyelidiki firman Tuhan.
Apakah ini sudah kadaluarsa, jemaat yang Tuhan kasihi? Ya. Yuk kita periksa diri pada saat ini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Sebab itu, jadilah jemaat GKNS, jemaat yang kuat. Kuat karena tahu akan kebenaran. Bagaimana tahu kebenaran? Ya kita harus meneliti, kita harus menyelidiki firman Tuhan. Kita harus cinta firman Tuhan. Ya, jemaat yang Tuhan kasih. Nah, yang kedua, jadi tadi kalau tidak ada kebenaran, maka yang ada adalah kekacauan dan merugikan ini. Ya. Dan yang kedua adalah kalau ada kebenaran, maka ada kebahagiaan. Jemaat kita baca ayatnya ya. Di dalam Amsal 8 ayat yang 32, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan katakan berbahagia. Ya, orang yang memelihara jalan-jalan Tuhan. Ya, makanya ada yang disebut dengan pengikut jalan Tuhan. Ya. Kita mau ikut jalan siapa sekarang? Banyak jalan sekarang. Ya. Tapi berbahagialah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ya, salah satu contohnya di dalam Amsal di sana dikatakan 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Berbahagialah keturunannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, orang benar, ya, yang bersih kelakuannya, maka berbahagialah keturunannya. Coba jemaat yang Tuhan kasihi, kita perhatikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, pada saat ini, kalau ada kehidupan yang tidak benar, dari seorang yang tidak benar, ya, dia sebagai orang laki-laki, sebagai orang tua mungkin, begitu, ya, karena ini berhubungan dengan keturunannya. Ya, kalau dia bersih, benar perbuatannya, maka keturunannya itu akan berbahagia, keturunannya akan berbahagia. Berapa banyak sekarang keturunan yang tidak berbahagia oleh karena ada ketidakbenaran sebagai figur orang tua. Berapa banyak anak-anak yang kecewa, yang pahit hati, ya. Bahkan menurut penelitian dan menurut survei, kelompok-kelompok anak-anak muda yang melakukan sebuah tindakan dan perbuatan-perbuatan kekerasan dan sebutkan yang lain-lainnya semua, ya, kalau ditanya, ditelusuri latar belakangnya, pengalaman masa lalunya dalam keluarganya, mengalami hal-hal yang pahit, ya salah satunya dari orang tua yang tidak memberikan figur yang benar. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kita nabur apa sekarang? Kalau kita nabur kebenaran, maka akan menuai kebenaran. Kalau kita menabur ketidakbenaran, maka yang kita tuai pun ketidakbenaran. Jadi jangan salahkan generasi yang di bawahnya. Ya, kita harus perhatikan apa yang kita tabur sekarang. Kalau kita tabur kasih, kita akan menuai kasih. Tabur senyum akan menuai senyum. Ya, mau tabur apa sekarang? Ya kita tuai. Begitu. Tabur kepahitan, kita akan tuai kepahitan. Ya, kepada anak-anak kita, sebab itu kita akan perhatikan. Ya, supaya kita mengasihi anak-anak kita, jangan membuat hati anak-anak kita menjadi sakit dan terluka, begitu. Ya, nanti kita lihat di bagian yang terakhir bagaimana suami istri, suami orang tua, anak-anak orang tua, saudara, mengenai hubungan yang perlu dibangun. Ya, karena kita sedang berbicara tentang kebenaran, kita perlu contoh-contoh. Ya, perlu contoh-contoh yang nyata, yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam firman Tuhan Yesaya 48 ayat yang ke-18, Yesaya 48 ayat ke-18, di sana dikatakan, ya, jikalau engkau merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, ya, engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kebahagiaanmu akan seperti damai sejahteramu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah akan berhenti. Damai sejahtera terus.
dan kebahagiaanmu ya seperti air yang terus mengalir, air sungai itu. Jemaat yang Tuhan kasih, mau nggak bahagia kita pernah berhenti datang terus mengalir, damai sejahtera kita? Tidak mungkin kalau tidak ada kebenaran, maka dia akan damai sejahtera. Tidak mungkin kalau tidak ada kebenaran, ya, maka dia sukacita. Kalau nggak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Ya, tidak ada kebenaran, tidak ada sukacita. Karena firman Tuhan katakan, kalau merenungkan firman Tuhan berarti apa? Kita lagi belajar tentang kebenaran. Ya, karena Tuhan ini kan mengajarkan tadi di dalam firman Tuhan di Yesaya 2 itu ayat yang ketiga, Tuhan akan mengajarkan tentang jalan-jalannya supaya kita semua mengikutinya. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita jadi bahagia. Nah pertanyaan, kenapa kita nggak bahagia? Kenapa misalnya kita berkeluarga nggak bahagia? Kenapa kita berteman tidak bahagia? Kenapa kita bekerja tidak bahagia? Kenapa kita melayani tidak bahagia? Kenapa? Ya, kenapa semua menjadi beban? Kenapa tidak sukacita? Bukankah melayani itu sebuah kehormatan? Kenapa jadi beban? Kenapa kita menghitung waktu? Kenapa kita menghitung sebuah nilai? Jemaat yang Tuhan kasihi, ya kalau kita semua pernah merasakan bahwa Tuhan gak pernah hitung-hitungan, ya. Nah kita terjemahkan di dalam kehidupan kita juga pada saat ini. Yuk kita mulai lakukan sesuatu yang benar, ya, di mata Tuhan. Belajar melakukan sebuah kebenaran. Jemaat yang Tuhan kasih, hal yang ketiga pada saat ini, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita harus memiliki sikap hati yang terbuka. Ya, ini penting. Kan mau bahagia. Kalau mau bahagia berarti harus punya sikap hati yang terbuka. Kenapa mau sikap hati yang terbuka? Karena di sini kita harus buka hati. Ya. Kalau kita bertanya dulu, saya tuh bahagia nggak ya? Kalau nggak bahagia, berarti ada sesuatu yang salah dong. Kan Tuhan nggak mau. Masa nggak bahagia ini? Ya inilah yang ujian dari Tuhan. Tuhan bilang kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang nggak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Dia akan mengalir terus. Itu janjinya Tuhan. Jadi kalau nggak bahagia ada sesuatu yang salah. Nah kalau ada sesuatu yang salah, makanya yang poin ketiga ini kita harus membuka hati. Kita harus rendah hati. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Firman-Nya kita baca di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Apakah aku di jalan yang serong Tuhan? Selidiki aku Tuhan. Kenalah hatiku, batinku, pikiranku Tuhan. Ya, kalau aku ini serong, Tuhan luruskan jalannya. Nah jemaat, kegagalan daripada sebuah perusahaan membuat sebuah produk atau kegagalan dari hidup kita, ya kenapa? Karena kita tidak pernah mau mengevaluasi. Kita tidak pernah mau mengevaluasi, dan yang paling penting setelah evaluasi, maukah kita berubah? Nah, ini poinnya. Ya, kita perlu membuka hati. Ya, apakah jalan-jalanku ini serong? Berarti kalau serong itu berarti tidak ada di dalam kebenaran. Makanya kita perlu mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Pengajaran dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, ini adalah absolut. Ya, ini yah dan amin. Makanya Tuhan katakan umatku ini tersesat karena kurang pengetahuan, kurang pengenalan akan Allah. Ya, jadi mari yuk kita semangat, kita selidiki, kita gali akan firman Tuhan, dan yang paling penting adalah dilakukan. Ya, kalau kita hanya cuma tahu teorinya saja, itu mah yang membangun rumah di atas pasir, ya jago firman tapi nggak pernah bisa melakukan. Jadi jadilah jemaat GKNS yang kuat, yang kokoh, yang tahu tentang firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan. Ya, kalau Tuhan katakan penuh kasih, ya kasih. Begitu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi,
Jadi sikap hati ini kita harus buka, ya. Nah, hal yang paling penting pada saat ini, yang terakhir adalah berbicara, kalau begitu, di mana kebenaran? Bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran? Kan kalau dapat kebenaran akan bahagia, begitu kan? Berarti kita harus dapatkan dong kebenaran itu, ya. Ayat ini sudah sering kita dengar, ini menjadi ayat emas semestinya di dalam Yohanes, ya. Di sana Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Jadi pengajaran yang daripada Tuhan ini memberikan sebuah jalan. Tadi kan jelas Yesaya 2 ayat yang ketiga. Tuhan tuh akan mengajar jalan-jalannya supaya kita mengikuti jalannya. Dan Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau begitu, perhatikanlah sikap, perbuatan, perkataan Tuhan Yesus. Teladanilah Tuhan Yesus. Contohilah apa yang Yesus perbuat. Dengarkanlah dan taatilah apa yang Yesus katakan. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi. Nah, terakhir ini kita berikan contoh-contoh bukti-bukti. Ya, pengajaran-pengajaran apa yang perlu kita dapatkan? Banyak sekali, ya. Tapi hal-hal contoh seperti demikian. Firman Tuhan katakan, kita harus taat gak kepada pemerintah? Misalnya pemerintah memberikan sebuah pajak, harus ada pajak ini dan pajak itu. Ya, Yesus adalah kebenaran dan Yesus mengajarkan kebenaran. Ketika ada orang yang datang kepada dia, mau menguji, pengen menjebak supaya Tuhan Yesus itu jawabannya salah. Jawabannya seperti begini, maunya sih ketika ditunjukkan ada sebuah koin, perlu bayar pajak nggak kepada pemerintah, kepada kaisar? Yesus katakan, coba lihat di koin itu, ada gambar siapa? Lantas orang itu ada gambar kaisar. Yesus berkata, kalau itu ada gambar kaisar, berikan apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Ya, tapi apa yang wajib diberikan kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan kasih, Yesus itu taat pajak, mengajarkan untuk taat pajak. Mudah nggak saudara? Mudah nggak jemaat yang Tuhan kasihi? Ya, yuk. Kalau mau bahagia, ujung-ujungnya apa? Nggak mau melakukan, tiba-tiba ada sidak, ya, dari bea cukai, pajak dan lain sebagainya. Tahu-tahu terjadi penggelapan, akhirnya ditangkap siapa yang membuatnya, ya, bahkan semua disita. Sudah kita dengar banyak, ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau mau hidup benar akan bahagia. Tidak hidup benar tidak akan bahagia, ya. Enggak, saya oke-oke saja, ya, kita nggak tahu. Ya, lihat hari besok, lihat minggu depan, lihat bulan depan, lihat tahun depan, kita nggak tahu. Tapi jelas Tuhan katakan, orang fasik nggak akan bahagia. Yang berbahagia itu orang benar. Ya, jadi jemaat, mari kita bangun di dalam kehidupan kita ini, ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yesus memberikan sebuah jalan kebenaran. Aku ini, I am, Tuhan katakan, aku. Jadi teladani apa yang Yesus ajarkan soal pajak. Terus soal apa lagi di dalam firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus ajarkan, atau di dalam firman Tuhan para rasulnya yang menyampaikan firman Tuhan, ya. Di dalam 1 Petrus, muridnya Tuhan Yesus di sini. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, lembaga manusia, ya. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, inilah kebenaran, inilah pengajaran kebenaran. Ya, taat kepada pajak, dua juga di dalam politik, ya, taat kepada pemerintah yang Tuhan telah tunjuk. Begitu, ya. Ini jelas firman Tuhan semua sampaikan. Inilah kebenaran, inilah pengajaran. Tentang bersosialisasi, wah, ini adalah ayat emas, ya, tentang bersosialisasi.
Nanti kalau jemaat baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, ya, bagaimana di sana katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Ya, tentang bersosialisasi, ingat ada dua ya. Kita dulu Adam dan Hawa sebenarnya bersosialisasi dengan Tuhan. Akibat dosa akhirnya hubungannya terpisah. Nah, kita juga bersosialisasi pada saat ini ke atas ya. Kalau salib itu ada ke atas, ada ke bawah. Yang ke atas ini kepada Tuhan. Kita bersosialisasi dengan Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, ya, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Ya, itulah hukum yang pertama dan yang utama. Nah, hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bersosialisasi. Jadi cara bersosialisasi pun ya itu ada nilai-nilai, ada value, ada kebenaran yang perlu dilakukan, ada kebenaran yang perlu dipegang. Karena kalau di dalam bersosialisasi tidak pegang kepada sebuah kebenaran, maka yang terjadi adalah ya perpecahan, keributan, luka, begitu. Nah, jemaat mau bahagia enggak? Kalau mau bahagia, ya bangunlah segala sesuatu di atas dasar kasih. Ya, kalau tanpa kasih, kasih mah tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Kalau kasih yang syarat kan ada yang lain-lain ya. Ada kasih eros itu kasih laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Itu mah terbatas ya. Lagi senang, happy, ya senang, hahaha hihuhu. Tapi ketika lagi ada masalah, lagi gimana sok, masih bisa nggak mengasihi? Ya, tahu-tahu, wah udah. Itu kasih eros mah terbatas. Makanya kita nggak akan langgeng kalau hidup kita tidak didasari oleh kasih daripada Tuhan. Ya, kita nggak akan bahagia. Hidup kita ini kalau nggak didasari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang penuh pengampunan. Kalau kita nggak bisa nerima pasangan kita, ya kenapa? Berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus bisa nerima pasangan kita. Baiknya, lebihnya, kurangnya, ya begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi. Jadi pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan soal taat kepada pajak. Firman Tuhan mengajarkan soal taat kepada pemerintahan. Ya bahkan Firman Tuhan katakan doakanlah pemerintah-pemerintah. Ya yang memerintah, doakan mereka. Itu ada firmannya juga. Bahkan dalam Firman Tuhan tentang bersosialisasi, ya kasihi Tuhan Allahmu. Begitu jemaat, buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau mau diterjemahkan lagi banyak tentang 10 hukum Taurat. Ya, itu bagaimana poin 1 sampai ke 4. Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, terus jangan membuat patung dalam bentuk apapun dan menyembahnya. Ya, kalau buat patung dalam arti buat seni-seni nggak ada masalah. Tapi buat patung dan menyembahnya, ini ya menurut iman Kristiani. Ya, kita tidak berbicara tentang iman-iman yang lain, tapi menurut iman Kristiani ya seperti demikian. Begitu. Dan kuduskan hari Sabat, artinya ada hari yang memang kita berikan khusus buat Tuhan, ya. Kita untuk memuji, menyembah, kita bersyukur kepada Tuhan, begitu. Ya, dan jemaat yang Tuhan kasih di selanjutnya untuk hubungan dengan sesama anak-anak muda. Hai anak-anak muda, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Dengarkan, taatilah orang tuamu. Ya, itu firman-Nya, itu pengajaran, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu. Itu adalah hubungan dengan sesama. Firman Tuhan mengajarkan nilai-nilai. Tanpa nilai-nilai itu kacau. Makanya ketika Musa naik ke gunung itu kacau di bawah, ya. Harun yang memimpin di sana karena Harun pun didesak oleh rakyat. Ini Musa nggak turun-turun, kita buat patung emas, kita menyembah. Ya, selama ini kita nggak pernah lihat Tuhan, buat aja patung emas. Jadi Harun ikut, ya, terjebak dalam kondisi itu, ya. Dan akhirnya chaos dan kacau semua. Wah, pesta pora, ya. Semua kalau dia mengingini dan lain sebagainya. Sudah jemaat, chaos, kacau, tidak ada kebenaran, chaos, kekacauan, dan akibatnya malapetaka. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, tentang yang terakhir tentang hubungan dalam keluarga. Ya, ini masih contoh tentang Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya,
Di dalam firman Tuhan di sana katakan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam Tuhan. Ya, wah ketika kita dengar ini, para suami senang. Tunduklah. Ya, hai istri-istri, tunduk semua kepada suamimu. Ya, memang firman Tuhan katakan demikian. Ya, tunduk. Tapi jemaat yang Tuhan kasih, ini ayat nggak berhenti sampai di sini. Ya, ada ayat yang selanjutnya yang perlu diperhatikan. Karena kalau ayatnya cuma baca sepotong, nggak lengkap, ya, nggak adil begitu. Nah, yang kedua di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar. Kasihi istrimu, jangan berlaku kasar. Nah, kalau suami-suami tidak berlaku kasar, mengasihi istri, udah pasti istri mah akan tunduk kepada suami. Tapi kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Kenapa ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya? Karena suami tidak bijak, karena suami tidak mengasihi. Tidak mengasihi apa? Ya, jemaat yang Tuhan kasih, kita terjemahkan kunyah nih. Kita jangan asal telan sekarang. Ya, apa sih maksudnya mengasihi dan jangan berlaku kasar? Saya nggak pernah pukul istri, saya nggak pernah kekerasan KDRT kepada istri, enggak. Hati-hati jemaat. Ini bicara pun ini adalah tindakan kasar. Ya, bahkan sikap-sikap kita nggak berbicara tapi kita berdiam pun itu kasar. Ya, akan melukai sesama begitu. Jadi terjemahkan semua ini dalam kehidupan kita. Ya. Pengajaran bukan sekedar pengajaran, tapi sebenarnya pengajaran memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah pengertian apa yang perlu kita lakukan supaya apa? Karena Tuhan mau semua ini kita mengalami kebahagiaan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bahagia, yuk kita nggak usah tunjuk jari begini, ya. Tapi di dalam keluarga ini kita semua buka hati, periksa diri. Kenapa kok sampai begini? Ya berarti jangan tunjuk dulu suami atau tunjuk istri atau tunjuk anak atau anak tunjuk orang tua. Mulai periksa dari diri, apa yang perlu diperbaiki dari sikap kita, begitu, ya. Nah, terus jemaat yang, hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi perhatikan, ini anak-anak juga harus taat kepada orang tua. Ya, dan yang terakhir, hai anak-anak, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, jadi ada keseimbangan. Bapak dinasehati jangan sakiti anak, ya, anak juga dinasehati untuk taat pada orang tua. Jadi semua seimbang. Yuk, semua masing-masing ada bagiannya. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berbicara bahwa Gereja Kristen Afilision harus kuat di dalam pengajaran. Kenapa? Ya, karena kalau tidak kita tersesat. Kita akan mengalami banyak ketidakbahagiaan di dalam hidup ini. Ya, yang tadi kita sudah lihat. Nah, kalau ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bahagia saat ini, ya, kita buka hati. Tadi kan poinnya ada satu, buka hati. Selidiki aku ya Allah. Ketahuilah kalau aku jalan yang serong, luruskan jalanku Tuhan. Ya, kalau enggak, ya, jangan cari pembenaran, cari kebenaran. Ya, jangan cari pembenaran, cari kebenaran. Jangan cari alasan untuk supaya bisa dilihat, oh ini benar, padahal udah tahu sebenarnya itu udah salah. Ya, kita harus jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan berkenan hadir untuk memulihkan, memperbaiki, meluruskan, menunjukkan jalannya, dan kita akan menjalaninya. Akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur dengan firman yang boleh kami Tuhan baca, kami renungkan, untuk Tuhan kami menangkap sebuah hal Tuhan. Bagaimana Engkau mengajar Tuhan di dalam rumahmu, Engkau mengajar kami dalam gerejamu, Engkau mengajar kami sebagai pribadi Tuhan, sebagai bait-Mu Tuhan, supaya hidup kami ini Tuhan ada kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kebenaran ini ada, maka ada kebahagiaan Tuhan. Itulah tujuan utama yang Kau mau nyatakan Bapa. Terima kasih melalui setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami Tuhan kelembutan hati. Sehingga ketika kami Tuhan, Engkau ingatkan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau ada Tuhan yang perlu kami luruskan, biarlah kami luruskan. Kalau kami Tuhan mulai serong,
Tuhan kembalikan Tuhan. Baik secara pribadi, baik di dalam keluarga Tuhan, hubungan satu dengan yang lainnya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak menyimpan hal-hal Tuhan yang merusak hubungan Tuhan. Bahkan kami tidak menidurkannya Tuhan, seolah-olah itu selesai Tuhan. Tidak Tuhan, kami Tuhan melangkah untuk semua beres Tuhan. Semua Tuhan betul-betul real, nyata Tuhan. Kami mempraktekkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur, mohon berkat-Mu pada saat ini. Tuhan, kami menaikkan doa memberkati bagi Tuhan, untuk Tuhan Peter Kurniawan. Bapak Peter, berkati di hari ulang tahunnya tanggal 17 November Bapak. Berkati Tuhan untuk anaknya juga Tuhan yang masih kecil Tuhan, yang Kau telah karuniakan Bapak. Berkati untuk istrinya Anggun juga Bapak. Berkat damai sejahtera-Mu mengalir, berkat kesehatan Tuhan di hari ulang tahunnya ini, berkat atas keluarganya, berkat usahanya juga Tuhan, dan pekerjaannya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur memberkati juga Tuhan buat Ibu Mia Nilamsari Tuhan yang mengalami kondisi kesehatan yang terganggu Tuhan akibat daripada demam berdarah dan tipes Tuhan. Kami bersyukur kalau pemulihan sudah mulai terjadi pada saat ini. Bapak, kami berdoa ada pemulihan yang sempurna Tuhan. Kami berdoa menyatukan hati, minta di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua keluarganya dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang lain juga Tuhan berkati. Berikan kesehatan khususnya bagi para lansia Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Baik Ibu Maria Wijaya Tuhan, kondisinya beri kesehatan Tuhan. Berikan Tuhan untuk Ibu Mei juga Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan hatinya, hiburkan Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan buat Ibu John, Ibu Ruth, Tuhan berkati Bapak. Biarlah di usia lanjutnya tetap ada berkat Tuhan, sukacita, berkat pemeliharaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami lepaskan berkat juga Tuhan buat hamba-Mu, Pak Daud Sukamto Tuhan, buat Ibu Abigail Sundari Chandra. Berkati, beri kesehatan senantiasa Tuhan. Berkati Tuhan untuk Pak Yopi juga Tuhan, Ibu Els Tuhan. Berkat sukacita Tuhan, berkat kesehatan Tuhan, semua Tuhan untuk anak mantu cucunya Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih bahkan buat hamba-Mu Tuhan, Pak Bobi, istri dan anak-anaknya juga Tuhan berkati. Bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapak. Engkau yang memberkati bagi setiap pengurus, memberkati bagi setiap pengerja Tuhan, yang boleh tetap setia Tuhan melayani Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dalam keluarga, usaha dan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terlebih jemaat-Mu Tuhan, istimewa, biji mata-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu yang berharga. Tuhan berkati jemaat-Mu, beri kesehatan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Bagi yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, bukakan pekerjaan, beri pekerjaan terbaik. Yang sudah punya pekerjaan Tuhan berkati, Tuhan dimampukan menyelesaikan tugasnya dengan baik Tuhan. Bapak, kami serahkan yang punya usaha juga Tuhan berkati ya Bapak. Semua Tuhan boleh Engkau sediakan yang terbaik Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa Tuhan, sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan pada saat ini berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya boleh memerintah dengan berkeadilan. Kebijakan Tuhan boleh diambil Tuhan bagi kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang Tuhan kasih dimanapun Kau berada pada pagi hari ini, kita mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, kita tahu bahwa kita mengatakan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Segala sesuatu dari Engkau Tuhan, oleh Engkau, kepada Engkau Tuhan. Ketika aku mengangkat tangan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang akan mengulurkan tangan. Tuhan, Engkau yang akan bertindak. Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Inilah Tuhan tangan-tangan yang terangkat, hidup kami yang telah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan, bahwa kami melebihi daripada burung-burung di udara. Tuhan akan berkati setiap kehidupan kami semua. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.